Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvin Herlina, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 8 Banjar. Saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Beliau juga menjadi Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Karena kiprahnya di dunia pendidikan yang sangat besar, maka setiap tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan. Adapun semboyan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarso, Tuthuri Handayani. Ingarso Sung Tulada, guru harus terdepan untuk memberi contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Ing Madya Mangunkarso, guru harus selalu ada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Tuthuri Handayani, guru harus bisa memberi dorongan dan arahan. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik diibaratkan sebagai petani, sementara anak-anak diibaratkan sebagai biji. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi, guru hanya berperan sebagai pamong. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tetapi anak yang dilahirkan itu diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Jadi, kita sebagai pendidik harus menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang lainnya berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terdiri dari sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman terdiri dari isi dan irama. Berdasarkan kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya harus diperhatikan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu berkaitan juga dengan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Atau dengan kata lain, bahwa budi pekerti terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta berkaitan dengan pikiran, rasa berkaitan dengan perasaan, karsa berkaitan dengan kemampuan.
sedangkan pekerti yaitu tenaga atau raga. Alasan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu karena pemikiran beliau sangat relevan dengan pendidikan sekarang yang menuntut pembelajaran yang merdeka dengan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, dengan guru berperan sebagai pamong. Implementasi pemahaman Ki Hajar Dewantara yang sudah dilaksanakan di sekolah kami diantaranya menanamkan karakter dan budi pekerti. Kegiatannya meliputi program semesta 10 menit siswa tahfidz Al-Quran, program SMS berkah siswa menolong sesama, pembiasaan sholat duha, dan berbagi tajil gratis. Implementasi pemahaman Ki Hajar Dewantara selanjutnya berkaitan dengan pemilihan ekskul sesuai minat bakat peserta didik. Peserta didik bisa mengikuti program kelas potensial IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, program Paskibra, PMR, dan Pramuka. Contoh implementasi pemahaman Ki Hajar Dewantara yang terakhir yaitu membuat perencanaan pembelajaran kontekstual dan memanfaatkan IT dengan model problem based learning dengan memanfaatkan TPACK dengan materi, masa, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya yang pertama, faktor sosial budaya di sekolah karena ada di perbatasan antara Sunda dan Jawa. Yang kedua, kurangnya minat peserta didik dalam belajar. Adapun solusinya yaitu 1. Wajib menggunakan bahasa Indonesia, memilih model metode yang menyenangkan bagi peserta didik. Semoga pendidikan dan pendidik di Indonesia mampu mewujudkan asas taman siswa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang memandang anak dengan rasa hormat, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Demikian pemaparan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.